Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Vera, Bu, yang bertugas pada pagi hari ini, Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini saya mau konseling untuk ASI. Oh, tentang ASI ya? Iya. Oh ya, baik. Ini ibunya baru melahirkan berapa hari yang lalu, Bu? 1 mingguan. 1 mingguan ya. Baik, Bu, jadi di sini nanti saya akan memberikan sedikit konseling ya mengenai cara memberikan ASI eksklusif yang benar. Jadi tujuannya agar nanti ibu bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu dengan benar, sehingga bayinya juga mendapatkan nutrisi yang cukup ya, Bu ya. Iya. Ya. Saya tinggal sebentar ya, Bu ya, untuk mencuci tangan. Ini dengan ibu siapa, Bu? Valentina. Ibu Valentina ya, Bu ya. Umurnya berapa, Bu? 26 tahun. 26 tahun. Alamatnya Ibu? Anak Kusuma. Oh ya, baik. Untuk nama suaminya, Bu? Pak Joko. Pak Joko ya. Umurnya Ibu? 29. 29 tahun. Alamatnya sama ya, Bu ya? Iya. Ini sebelumnya Ibu pernah mendengar atau mengetahui tentang ASI eksklusif itu seperti apa? Pernah nggak, Bu? Pernah sih ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi sama umur dari lahir sampai umur kurang lebih 6 bulan. Tanpa dikasih makanan tambahan ataupun minuman tambahan kayak gitu. Iya, betul sekali ya, Bu ya. Jadi seperti yang Ibu sebutkan bahwa ASI eksklusif itu pemberian nutrisi kepada bayi hanya fokus ke ASI saja selama 6 bulan seperti itu ya, Bu ya, tanpa makanan pendamping apapun. Nah, untuk manfaat dari ASI eksklusif ini sendiri, Bu, ya untuk nutrisi bayi, terus untuk daya tahan tubuhnya, terus juga meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi ya, karena dengan menyusui ikatan batin itu semakin terjalin ya, Bu ya. Jadi akan meningkatkan rasa sayang itu sendiri. Lalu juga dengan menyusui ini ibu juga bisa hemat biaya obat-obatan, Bu, seperti itu. Karena bayi yang menerima ASI dia akan dia akan terjaga dari serangan-serangan mikroorganisme, jadi terhindar dari infeksi seperti itu, sehingga ibu juga tidak akan mengeluarkan obat-obatan untuk menangani infeksi dari bayi itu sendiri. Terus juga ini intinya pemberiannya adalah untuk meningkatkan imunitas bayi itu agar nanti dia juga bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik seperti itu. Terus untuk ASI ini sendiri dia mengandung zat kekebalan ya, Bu ya. Ibu pernah mendengar belum, Bu? Zat kekebalan dalam ASI, apakah Ibu pernah membaca atau mendengar sebelumnya? Belum pernah ya, Bu ya. Jadi untuk zat kekebalan dalam ASI itu ada beberapa ya, Bu ya. Yang pertama itu ada bifidus ya, Bu ya. Bifidus itu dia mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan. Oh, bakteri baik. Iya, bakteri baik dalam usus bayi ya, Bu ya, agar nanti dia fungsinya untuk mencegah tumbuhnya bakteri yang merugikan. Jadi dia melawan bakteri yang merugikan itu sendiri. Lalu yang kedua ada lactoferrin, Bu. Dia itu fungsinya untuk mengikat zat besi ya, Bu ya, sehingga bisa membunuh pertumbuhan dari bakteri patogen seperti itu. Terus zat kekebalan itu juga bisa berfungsi sebagai anti alergi juga, Bu, pada bayi ibu. Terus zat kekebalan ini juga nanti bisa membantu pertumbuhan selaput usus bayi seperti itu, sehingga nanti saat waktunya bayi semakin berkembang, ususnya sudah siap untuk sistem pencernaan yang lebih baik seperti itu ya, Bu ya. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum ada ya, Bu ya. Terus apa sih jenis-jenis ASI itu? Ternyata ASI itu terbagi ke dalam beberapa jenis ya, Bu ya. Yang pertama itu kolostrum, Bu. Itu ASI pertama yang keluar saat ibu kadang sudah keluar di umur kehamilan di trimester 3, kadang sudah keluar seperti itu. Yang warna kekuningan. Iya, betul sekali, Bu. Itu namanya kolostrum ya, Bu ya. Itu dia sangat berguna untuk bayi ibu ya. Jadi harapannya pada ibu-ibu yang memiliki bayi terus keluar kolostrum,
tidak usah dibuang, langsung diberikan ke bayinya tidak apa-apa ya Bu ya. Iya. Karena di masyarakat mereka kadang berpikir itu tidak baik untuk bayi, tapi sebenarnya dia malah proteinnya lebih tinggi Bu itu. Ya, jadi tidak apa-apa, tidak membahayakan. Terus kolostrum ini dia mengandung banyak itu ya Bu ya, karbohidrat, protein seperti itu. Terus terutama antibodi. Antibodi ini yang berfungsi untuk perlindungan bayi sampai umur 6 bulan seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua itu ada ASI masa peralihan Bu. Masa peralihan itu jadi dia merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum dan sebelum yang namanya ASI matur seperti itu. Jadi dia keluar setelah kolostrum ini keluar. Nah itu biasanya dikeluarkan pada hari keempat sampai hari ke-10 setelah ibu melahirkan. Ya berarti ini sekarang ibu ASI yang keluar sekarang adalah ASI peralihan ya Bu ya, karena ibu melahirkan 7 hari yang lalu ya Bu ya. Iya. Ini ASInya masih tetap keluar kan Bu? Masih Tidak. cuma nggak banyak. Ya, nah untuk ASI yang keluar sekarang ini disebutnya ASI masa peralihan ya Bu ya. Iya. Nah itu untuk kadar proteinnya memang lebih rendah dari kolostrum sendiri, hanya saja dia untuk kadar karbohidrat dan lemaknya malah semakin tinggi kalau ASI. Nah terus yang ketiga itu ada ASI matur ya Bu ya, itu ASI yang keluar setelah masa peralihan. Biasanya dia keluar pada hari ke-10 sampai seterusnya, itu ASI matur ya Bu ya. Iya. Nah untuk ASI matur ini sendiri dia terdapat sebuah itu ya Bu ya, terdapat antimikrobial yang akan memproduksi antibodi untuk melindungi kekebalan tubuh bayi itu sendiri ya Bu ya. Oh iya. Ya. Ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Masih belum? Nah selanjutnya saya menjelaskan tentang cara memperbanyak produksi ASI ya Bu ya, karena tadi Ibu menyampaikan bahwa ASInya belum terlalu itu ya Bu ya, terlalu banyak seperti itu. Nah itu caranya yang pertama dengan itu disusui ke bayi setiap 2 jam Bu, setiap 2 jam selama 10-15 menit. Nah terus yang kedua itu ibu bisa membangunkan bayi terus membuka baju bayi ya Bu ya, membuka baju bayi sehingga bayinya tidak merasa gerah seperti itu. Lalu ibu mulai duduk untuk menyusui bayi ibu seperti itu. Lalu yang berikutnya, pastikan saat ibu menyusui itu posisi ibu dan bayi dalam posisi yang baik, yang nyaman seperti itu ya Bu ya. Terus ibu juga menyusui bayi kalau bisa di tempat yang memang tenang, tempat yang tenang sehingga bisa bayinya juga bisa nyaman, ibu juga bisa nyaman. Itu bisa mempengaruhi untuk pengeluaran produksi ASI itu sendiri. Iya. Seperti itu. Terus kalau bisa ibu selalu tidur bersebelahan dengan bayi ibu dulu, nggak usah pisah ibu dulu ya Bu ya, nggak usah dikasih ke bed bayi dulu. Ibu diusahakan untuk selalu tidur bersebelahan dengan bayi ibu. Gitu ya. Ya. Oke. Ya, jadi terus yang selanjutnya yang bisa ibu lakukan nih untuk memperbanyak produksi ASI itu dengan istirahat yang cukup dan juga cukup nutrisi Bu. Makan minum diperhatikan, tidak ada pantangan makanan ya. Yang penting ibu makan semuanya dalam porsi yang porsi yang normal, tidak usah berlebihan yang nasinya atau dagingnya seperti itu. Intinya semua dalam porsi yang normal ya Bu ya. Terus ibu sudah pernah mendengar atau membaca tentang cara pemerasan ASI belum Bu? Pernah, bisa menggunakan tangan, bisa juga sekarang ada di pompa ASI kan? Iya betul sekali ya Bu ya. Ya jadi untuk cara pemerasan ASI itu bisa juga menggunakan tangan ya Bu ya. Ya. Caranya itu yang pertama ibu menyiapkan dulu untuk secangkir gelas, 1 cangkir seperti itu ya Bu ya. Ya. Terus jangan lupa menggunakan tutupnya juga ya Bu ya. Dicuci dengan air mendidih. Disiapkan dulu. Lalu payudara ibu dikompres dengan handuk yang hangat. Dengan handuk yang hangat. Terus dilakukan pijatan sedikit ya Bu ya di area payudara ibu. Terus dan pemijatan ini dilakukan beberapa kali di area yang sama ya Bu ya, di area talang payudara Bu. Ya. Terus ibu jari ibu dan
berada di bagian atas. Berada di bagian atas, terus dari telunjuk pada sisi yang lain, seperti itu. Terus nanti setelah ibu memijat di area ini, di kalang payudara, nanti ibu langsung saja untuk memeras di bagian putingnya ya Bu ya. Iya. Memeras di bagian putingnya, peras lepas seperti itu ya Bu ya. Itu gerakannya diulang beberapa kali seperti itu. Ibu, jadi tadi ya Bu ya yang saya jelaskan tadi, cara memijatnya seperti itu. Ibu bisa melakukan pijatan ya Bu ya. Umpamakan ini payudara ya Bu ya, ini payudara, terus ini puting ibu. Nah, ibu melakukan pijatan, pokoknya dikumpulkan ke area itu ya, ke area puting ya, dipijat, terus dipijat sampai ibu merasa ada perbedaan di puting ibu, terasa lebih berat seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau ibu sudah memijat, ibu tinggal di putingnya diperas, lepas seperti itu. Kalau belum keluar, ibu bisa mengulangi beberapa kali ya Bu ya, sampai asinya benar-benar keluar seperti itu. Ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah paham Bu sampai sini? Sudah. Sudah ya Bu ya, baik. Terus untuk cara penyimpanan ASI, apakah ibu sudah tahu cara menyimpan di suhu ruangan atau di kulkas seperti itu, sudah tahu belum? Kalau itu saya baca, kalau di kulkas, terutama di itu ya apa, freezernya bisa tahan lama, sampai Ya, 2 minggu sampai 1 bulanan, kurang Ya. lebih segitu. Terus kalau di luar paling sekitar 4 jaman. Iya, betul sekali ya Bu ya. Jadi di udara terbuka itu sebenarnya 4 jam itu memang bagus juga, tapi misalnya ternyata belum disusui ya, yang ASI yang di luar ruangan yang sudah disimpan belum diberikan ke bayinya, bisa juga dipakai selama 6-8 jam setelah ibu menyimpan di suhu ruangan itu. Jadi bisa dipakai saat 6-8 jam itu. Jadi bisa lebih dari 4 jam ya Bu ya, Ya. tapi maksimal 8 jam kalau ibu menyimpannya di suhu ruangan, di luar kulkas seperti itu. Nah, kalau ibu nyimpannya di kulkas, itu bisa dipakai selama 24 jam setelah ibu menyimpan seperti itu. Nah, terus untuk kalau ASI yang sudah ibu dinginkan, nanti saat ibu hendak memberikan ke bayi ibu, tidak usah direbus ya Bu ya. Iya. Tidak usah direbus, karena itu akan menurunkan untuk zat yang mengandung kekebalan di dalam ASI itu sendiri Bu. Jadi tidak usah direbus, namun ibu cukup didiamkan saja di suhu ruangan itu beberapa menit ya Bu ya. Nah, didiamkan beberapa menit, setelah ibu merasa tidak terlalu dingin, baru direndam di wadahnya sudah berisi air panas ya Bu ya, air panas. Lalu kalau ibu sudah merasa asinya tidak dingin lagi, langsung saja diberikan ke bayi ibu. Jadi tidak usah direbus, tapi gantinya dengan merendam ke wadah yang berisi air panas seperti itu. Ya. Tentang cara penyimpanan ASI ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Terus ibu sekarang sedang bekerja atau stay di rumah Bu? Di rumah. Di rumah ya. Berarti ibu lebih fokus untuk memberikan ASI kepada bayinya ya Bu ya. Iya. Jadi misalnya nanti ternyata bayi ibu sebelum 6 bulan ternyata ibu harus itu dituntut kembali untuk pekerjaan ibu. Ibu sekarang bekerja sebagai apa Bu? Saya asisten manajer. Oh ya, Ini baik. masih cuti. Cutinya sampai bulan berapa Bu? Desember? Sampai Desember. Oh ya, berarti nanti ibu usia bayi kurang dari 6 bulan ibu sudah kembali bekerja ya. Nah, ini untuk cara penerapan pemberian ASI saat ibu sudah bekerja ya Bu ya. Nah, terus ini selama cuti ini sampai Desember ini harapannya ibu tetap memberikan ASI eksklusif ke bayi ibu ya. Iya. Terus sebelum masa cuti habis, ibu ubah pola minum bayi itu dengan cara ASI perah tadi. Jadi ibu perahkan dulu, terus boleh disimpan di suhu ruangan ataupun dalam kulkas seperti itu. Jadi sebelum masa cuti habis, ibu harus ubah pola minumnya agar nanti saat ibu bekerja bayi juga ada stok untuk ASI-nya ya Bu ya. Oke. Nah, terus kalau bisa sebelum berangkat susui bayi dulu Bu, susui bayi. Terus nanti misal di kantor
saat jam-jam kosong seperti itu ibu bisa memerah ASI ya sekitar setiap 3 sampai 4 jam. Oke. Pasti ada waktu itu ya Bu ya, di kantor ada istirahatnya, mungkin bisa ibu gunakan untuk memerah ASI setiap 3 sampai 4 jam sekali. Terus nanti ASI yang sudah diperah itu ibu bisa simpan di kulkas yang ada di kantor dulu, terus nanti bisa dibawa pulang ke rumah untuk stok buat si bayi ya Bu ya. Oke. Nah nanti ya untuk cara pemberiannya yang sudah disimpan ke kulkas sama seperti tadi Bu, dihangatkan dulu lalu bisa diberikan dengan sendok Bu. Ya. Ada yang ingin ibu tanyakan dulu terkait cara penerapan ASI untuk ibu yang bekerja? Nggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya. Baik. Jadi itu tadi ya Bu ya untuk cara pemberian ASI eksklusif pada bayi yang baik, dan harapannya nanti bayi tidak kekurangan untuk nutrisinya Bu. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya mau mengevaluasi nih biar saya juga bisa memastikan ibu paham sehingga nanti bisa ibu terapkan ya Bu ya. Iya. Jika nanti ibu kembali bekerja, kira-kira untuk penerapan ASI kepada bayi ibu bisa dilakukan dengan cara apa Bu? Jadi sebelum sebelum cuti saya selesai, Iya. saya ubah pola minum bayi dulu, Iya, betul. biar bayinya terbiasa kan. Biasanya kan sama saya, terus nanti ternyata sayanya Sudah bekerja. bekerja. Jadi diubah pola minumnya, terus nanti juga pada saat saya udah kembali bekerja, sebelum saya bekerja saya harus memberi minum bayi dulu langsung dengan saya. Iya betul sekali. Nah untuk di rumah saya bisa melakukan pemerahan ASI. Ya. Jadi untuk stok bayi di rumah. Jadi nanti jika saya bekerja dan bayi di rumah, orang di rumah memberikan ASI yang saya stokkan. Iya betul sekali. Dan di tempat kerja juga saya boleh memerah ASI sekitar 4 sampai 6 jam. Ya betul sekali Bu ya Bu ya. Terus apakah boleh disimpan di kulkas sebelum dibawa pulang? Iya betul sekali. Berarti di sini Bu Valentina sudah memahami ya Bu ya, dan Iya. harapannya nanti ibu bisa menerapkan ke bayi ibu sehingga bayi ibu tidak bisa mendapatkan nutrisi yang sesuai sehingga pertumbuhannya juga dalam kondisi yang sehat-sehat seperti itu ya Bu ya. Iya. Jika tidak ada yang ingin ibu tanyakan lagi, sekian yang dapat saya berikan ya Bu ya. Semoga bermanfaat Bu. Nanti kalau ibu ada apa-apa bisa berkunjung kembali ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi.